Aneh nggak sih? Harusnya kita senang harga BBM nggak naik. Tapi kok malah banyak ahli dan orang-orang di medsos yang marah-marah dan bilang negara mau bangkrut. Ternyata ada yang lagi panik karena jalur setoran mereka dipotong paksa sama pemerintah. Pertanyaannya, kalian lebih setuju BBM tetap murah tapi makelar rugi atau BBM naik yang penting para pemain ini tenang? Kita bongkar datanya. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam siapa saja yang sedang kepanikan, saya minta satu hal dari kalian. Video ini bukan cuma soal berita, tapi soal perlawanan kita sebagai rakyat kecil. Saat ini, para pejabat yang jujur dan tulus bekerja untuk kita pasti akan diserang habis-habisan dengan fitnah dan narasi krisis oleh mereka yang ladang korupsinya mulai ditutup. Kita tidak boleh diam. Mari kita rapatkan barisan, klik tombol like sekarang juga, subscribe channel ini, dan share video ini seluas-luasnya. Dengan membagikan video ini, kalian sudah ikut serta melawan narasi bohong para mafia dan pejabat korup yang ingin menindas kita. Kita harus tunjukkan kalau rakyat itu bersatu membela yang benar. Dan agar kita tahu seberapa luas gerakan rakyat ini, coba tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton video ini. Mari kita lihat dari daerah mana saja pejuang keadilan ini berkumpul. Pastikan kalian tonton sampai detik terakhir, karena fakta yang akan saya buka setelah ini adalah kunci agar kita tidak lagi mudah dibodohi oleh mereka yang hanya kenyang dari keringat rakyat. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Hanya saja, saya ingin menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM bersubsidi, itu tidak akan dihilangkan, akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita situasi minyak dunia saat ini sebenarnya sedang berada di titik yang sangat mendidih. Kalau kita melihat berita internasional, banyak negara maju sekalipun yang sedang kocar-kacir. Harga minyak mentah melonjak akibat ketegangan politik di Timur Tengah dan berbagai belahan dunia lainnya. Logikanya, kalau harga bahan bakunya naik, harga jual di pom bensin juga harusnya naik kan? Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Pemerintah mengambil posisi yang sangat berani dengan menahan harga BBM agar tidak naik di saat negara lain sudah mulai menyerah. Nah, disinilah keanehan itu muncul. Bukannya bersyukur karena beban hidup kita tidak ditambah, tiba-tiba muncul gelombang narasi di medsos yang bunyinya sangat menakutkan. Ada yang bilang Indonesia mau bangkrut, ada yang bilang cadangan uang kita sudah habis, bahkan ada yang meramal kalau bulan depan kita akan krisis besar-besaran seperti tahun 98. Pertanyaannya, siapa yang paling getol menyebarkan berita menakutkan ini? Kalau kita jeli, yang teriak krisis ini bukan emak-emak di pasar atau sopir angkot yang tiap hari beli bensin, tapi justru pakar-pakar dan akun-akun yang suaranya mirip dengan mereka yang selama ini hidup dari kekacauan. Ternyata, alasan dibalik kepanikan mereka bukan karena mereka sayang sama rakyat, tapi karena ada skenario besar yang sedang berantakan. Selama bertahun-tahun, urusan impor minyak kita itu penuh dengan perantara atau makelar. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah pemain besar yang mengambil margin keuntungan dari setiap tetes minyak yang masuk ke Indonesia. Bayangkan, kalau pemerintah beli minyak lewat perantara, harganya pasti sudah dinaikkan atau di markup. Nah, sekarang pemerintah mulai melakukan langkah yang sangat ekstrim tapi cerdas. Mereka memotong jalur tikus itu. Pemerintah mulai melakukan pembelian langsung atau direct purchase. Langkah ini ibarat menyalakan lampu di ruangan yang selama ini gelap gulita. Para pemain yang biasanya makan besar dari selisih harga itu tiba-tiba kehilangan piringnya. Jalur cuan mereka ditutup rapat karena mereka tidak bisa lagi main belakang. Mereka pakai senjata terakhir yaitu menciptakan kekacauan di pikiran rakyat. Mereka ingin kita panik, karena kalau rakyat panik, pemerintah akan ditekan. Dan dalam kondisi tertekan itulah, mereka berharap sistem lama yang penuh celah korupsi itu bisa kembali lagi. Faktanya, kalau kita bicara data jujur, kondisi keuangan negara kita sebenarnya punya bantalan yang cukup kuat. Ada ratusan triliun dana yang selama ini mengendap di berbagai instansi dan daerah, yang sekarang mulai dipaksa untuk bekerja demi menambal subsidi. Jadi uangnya itu ada, cuma selama ini mungkin disembunyikan atau tidak dikelola dengan benar. Inilah yang membuat para mafia itu makin gerah. Mereka tahu kalau rakyat mulai sadar bahwa negara sebenarnya punya kemampuan untuk melindungi kita, maka ruang gerak mereka untuk menindas lewat isu ekonomi akan hilang selamanya.
Mereka sedang memfitnah kebijakan yang pro-rakyat karena mereka sendiri sedang sekarat kehilangan akses ke uang haram mereka. Kita harus sadar bahwa setiap kali ada kebijakan yang benar-benar memotong jalur korupsi, pasti akan dibalas dengan serangan narasi yang seolah-olah membela rakyat, padahal aslinya mereka sedang membela kantong mereka sendiri yang mulai kering. Kita seringkali mendengar istilah APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat rumit dan hanya dimengerti oleh orang-orang berdasi di Jakarta. Padahal, kalau kita sederhanakan, APBN itu tidak jauh beda dengan uang belanja di rumah tangga kita sendiri. Bedanya hanya pada skala dan cara pengelolaannya. Saat ini ada narasi yang sengaja dihembuskan bahwa APBN kita sedang jebol, negara sudah tidak punya uang, dan kita tinggal menunggu waktu untuk jatuh miskin. Tapi mari kita pakai logika yang jernih dan melihat fakta yang selama ini sengaja ditutup-tutupi dari mata rakyat kecil. Tahukah kalian bahwa salah satu senjata rahasia yang membuat Indonesia tetap tegak berdiri saat negara lain tumbang adalah fungsi APBN sebagai penahan guncangan atau shock absorber? Ibarat sebuah mobil yang sedang melewati jalanan rusak dan penuh lubang, APBN kita adalah shock breaker-nya. Di luar sana, harga minyak dunia sedang melompat-lompat tidak karuan. Jika pemerintah tidak pasang badan, maka setiap kenaikan harga minyak di pasar internasional akan langsung memukul dompet kita saat mengisi bensin di SPBU. Tapi, pemerintah memilih untuk menyerap hantaman itu lewat APBN. Inilah yang membuat harga Pertalite dan LPG 3 kg tetap diam di tempat meskipun di luar sana sedang terjadi badai ekonomi. Lalu muncul pertanyaan yang sering dipakai untuk menakut-nakuti kita. Sampai kapan APBN kuat menahan subsidi? Bukannya uangnya bakal habis. Disinilah letak kebohongan yang sering dimainkan oleh mereka yang ingin kita panik. APBN itu bukan dompet yang isinya cuma ada hari ini lalu habis besok pagi. APBN disusun berdasarkan rencana tahunan dengan perhitungan yang matang, termasuk menghitung resiko terburuk jika harga minyak naik. Pemerintah punya ruang nafas yang cukup lebar karena selama ini kita punya tabungan-tabungan yang mungkin tidak pernah diberitahukan kepada publik secara gamblang. Salah satu fakta yang paling mengejutkan adalah adanya dana ratusan triliun rupiah yang selama ini mengendap atau tertidur di berbagai rekening daerah, kementerian, dan lembaga. Bayangkan, di satu sisi ada pihak yang berteriak-teriak kita mau krisis, tapi di sisi lain ada uang ratusan triliun yang diam saja tidak digunakan. Ini ibarat sebuah keluarga yang mengeluh tidak bisa beli makan, tapi di bawah kasurnya ada uang simpanan yang belum dibuka. Sekarang, pemerintah yang bersih mulai memaksa dana-dana yang mengendap ini untuk keluar dan bekerja demi kepentingan rakyat. Uang yang tadinya mungkin diparkir oleh oknum-oknum untuk mendapatkan bunga atau keuntungan pribadi, kini dialihkan untuk memastikan harga bensin kalian tidak naik. Inilah yang membuat para mafia dan pejabat yang terbiasa bermain dengan uang parkir itu merasa sangat terancam. Selain itu, ada mekanisme yang disebut burden sharing atau berbagi beban. Ini adalah cara yang sangat cerdas di mana pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan keuangan negara tetap stabil meskipun dunia sedang kocar-kacir. Kita sudah membuktikan cara ini berhasil saat pandemi COVID-19 dulu. Waktu itu, ekonomi dunia berhenti total, tapi Indonesia bisa selamat karena kita punya sistem pertahanan ekonomi yang solid. Jadi kalau sekarang ada orang yang bilang kita akan krisis seperti tahun 98, mereka itu sebenarnya menghina sejarah keberhasilan kita sendiri. Mereka ingin kita lupa bahwa Indonesia punya alat dan pengalaman untuk keluar dari lubang jarum. Kepanikan yang disebarkan lewat narasi APBN jebol sebenarnya adalah taktik lama untuk memaksakan sebuah kebijakan. Kenapa mereka ingin kita percaya bahwa negara tidak punya uang? Karena kalau rakyat percaya negara miskin, maka mereka punya alasan untuk memangkas subsidi, menaikkan pajak atau memaksa pemerintah berutang lagi ke pihak-pihak yang menjadi kroni mereka. Padahal, masalah utama kita selama ini bukanlah kekurangan uang, tapi banyaknya tikus yang menggerogoti uang tersebut. Begitu lubang-lubang korupsi itu ditutup, begitu jalur distribusi minyak tidak lagi lewat makelar, uang negara yang tadinya hilang seketika kembali ke kantong APBN. Inilah uang yang sekarang dipakai untuk melindungi kita semua. Kita juga harus jeli melihat angka defisit negara. Secara hukum, Indonesia punya aturan yang sangat ketat di mana defisit tidak boleh lebih dari 3%. Dan sampai detik ini, pemerintah masih menjaga angka tersebut dengan sangat hati-hati. Artinya, pengelolaan keuangan kita masih jauh dari kata bahaya.
Justru yang sedang bahaya adalah posisi para koruptor yang selama ini kenyang dari kebocoran anggaran. Mereka tahu kalau sistem pengelolaan uang ini semakin transparan dan semakin fokus ke rakyat, maka tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk mengambil untung secara gelap. Maka dari itu, saudara-saudaraku, jangan mudah termakan oleh grafik-grafik menakutkan atau istilah ekonomi yang sengaja dibuat rumit hanya untuk membuat kita cemas. Mereka ingin kita merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa supaya kita nurut aja saat mereka menggiring opini untuk menjatuhkan pejabat-pejabat yang jujur. Padahal, logikanya sederhana saja. Kalau memang negara mau bangkrut, kenapa pembangunan masih jalan? Kenapa bantuan sosial masih turun? Kenapa harga bensin masih ditahan? Jawabannya karena uangnya itu memang ada, dan sekarang uang itu sedang dijaga oleh tangan yang benar. Tugas kita adalah menjadi benteng bagi mereka yang berani melawan arus demi kepentingan orang banyak. Jangan biarkan fitnah mereka menghancurkan harapan kita akan Indonesia yang lebih bersih dan adil. Tetaplah waspada, karena musuh rakyat yang paling nyata adalah mereka yang ingin melihat kita panik agar mereka bisa kembali berkuasa di ruang-ruang gelap yang penuh dengan uang haram. Oke guys, kembali lagi kepada saya, pemilik channel ini, Bincang Negara. Dan saya ini sekarang akan melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Sebelumnya saya meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya atau melanjutkannya video yang sudah kita tonton tadi sambil merokok atau sambil meminum kopi. Oke, sudah siap. Tanpa lama-lama, yuk kita lanjut pembahasannya. Sekarang kita sampai pada inti persoalan yang paling sering ditutup-tutupi, yaitu tentang siapa sebenarnya yang paling meradang ketika kebijakan pemerintah mulai berpihak kepada rakyat kecil. Kita harus buka mata lebar-lebar bahwa di balik setiap narasi ketakutan yang kita dengar di media sosial atau grup-grup WhatsApp, ada kepentingan besar yang sedang terancam. Fenomena mafia minyak ini bukan sekedar cerita film, melainkan kenyataan pahit yang sudah puluhan tahun menggerogoti kekayaan bangsa kita. Selama ini sistem pengadaan energi kita sengaja dibuat rumit, berbelit-belit, dan penuh dengan perantara. Kenapa? Karena kerumitan itulah para mafia dan oknum pejabat korup bisa menyisipkan biaya siluman yang akhirnya harus dibayar oleh kita semua. Bayangkan saja, selama berpuluh-puluh tahun minyak yang kita gunakan untuk motor, mobil, dan angkutan umum tidak dibeli langsung ke sumbernya. Ada maklar yang berdiri di tengah-tengah. Maklar ini tidak punya sumur minyak, tidak punya kilang, tapi mereka punya koneksi dan kekuasaan untuk mengatur siapa yang boleh menjual minyak ke Indonesia. Setiap liter minyak yang masuk disunat sedikit demi sedikit untuk masuk ke kantong mereka. Hasilnya, rakyat harus membayar lebih mahal ataupun negara harus mengeluarkan subsidi yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Inilah yang disebut sebagai kebocoran sistematis. Dan ketika sekarang pemerintah mulai melakukan langkah berani dengan memotong jalur-jalur tikus tersebut melalui pembelian langsung atau direct purchase, para mafia ini tidak tinggal diam. Kepanikan mereka inilah yang kemudian menjelma menjadi serangan fitnah dan narasi negatif. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin melawan kebijakan ini dengan adu data, karena secara data pembelian langsung jauh lebih hemat bagi negara. Maka satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan membakar emosi rakyat kecil. Mereka memutarbalikkan fakta seolah-olah kebijakan efisiensi ini adalah tanda bahwa negara sedang bangkrut. Padahal yang sebenarnya sedang bangkrut adalah rekening bank mereka yang selama ini terisi dari uang haram hasil mempermainkan harga energi rakyat.
Inilah alasan mengapa tiba-tiba banyak sekali pengamat gadungan yang muncul ke permukaan dan terus-menerus meramalkan kehancuran ekonomi kita. Mereka ingin menciptakan ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin yang berani, yang benar-benar bersih. Kita harus sadar bahwa setiap pejabat yang tulus bekerja untuk rakyat pasti akan menjadi sasaran tembak paling utama. Kenapa? Karena kejujuran mereka adalah ancaman bagi sistem korup yang sudah mengakar. Para pejabat yang mencoba menutup lubang kebocoran anggaran ini akan difitnah habis-habisan, dicari-cari kesalahannya, bahkan dikeroyok dengan narasi-narasi yang sangat keji. Tujuannya cuma satu, agar rakyat tidak lagi percaya kepada mereka sehingga mereka jatuh dari jabatannya dan posisi tersebut bisa kembali diisi oleh orang-orangnya, mafia yang bisa diajak kerjasama lagi untuk merampok uang negara. Inilah pertarungan yang sedang terjadi di belakang layar. Sebuah perang antara mereka yang ingin Indonesia maju dengan mereka yang ingin Indonesia tetap menjadi ladang jarahan. Sebagai rakyat kecil, kita seringkali dianggap sebagai massa yang gampang dibodohi. Para pemain besar ini menganggap kita hanya butuh dikasih kabar burung soal harga barang naik. Maka kita akan langsung marah dan turun ke jalan. Mereka ingin memanfaatkan kemarahan kita sebagai alat untuk menekan pemerintah agar mau kembali ke sistem lama yang penuh celah korupsi. Tapi kali ini mereka salah besar. Rakyat Indonesia sekarang sudah mulai pintar. Kita sudah punya akses informasi yang sangat luas. Kita bisa membandingkan kondisi kita dengan negara lain. Di saat negara-negara tetangga sudah menaikkan harga BBM berkali-kali lipat, kita masih bisa menikmati harga yang stabil. Itu adalah bukti nyata bahwa ada orang-orang yang sedang berjuang keras di dalam pemerintahan untuk melindungi perut rakyatnya. Meskipun mereka sendiri harus berhadapan dengan todongan senjata para mafia, solidaritas kita sebagai rakyat sangat menentukan hasil dari perang ini. Kita tidak boleh membiarkan pejabat-pejabat yang bersih itu berjuang sendirian. Jika kita diam di saat mereka difitnah, maka kita secara tidak langsung memberikan kemenangan kepada para korupsi. Kita harus menjadi pelindung bagi mereka yang jujur. Caranya sederhana, jangan mudah percaya dengan berita yang hanya menakut-nakuti tanpa dasar yang jelas. Gunakan logika kita. Jika ada kebijakan yang memotong jalur birokrasi, menghemat anggaran triliunan rupiah, dan menjaga harga tetap stabil, maka sudah pasti itu kebijakan yang baik untuk kita. Jangan biarkan opini kita digiring oleh mereka yang sedang kejang-kejang karena kehilangan lahan cuan. Ingatlah bahwa persatuan kita adalah ketakutan terbesar bagi para mafia. Mereka bisa membeli media, mereka bisa membayar pendengung atau buzzer, tapi mereka tidak bisa membeli hati rakyat kecil yang sudah sadar. Jeda dulu ya teman-teman, kita meminum dulu biar tenggorokannya tidak garing. Ngopi dulu teman-teman. Sudah teman-teman, mari kita lanjut pembahasannya. Kita harus sadar terus menyebarkan kebenaran ini ke lingkungan sekitar kita.
Beritahu tetangga, teman, dan keluarga bahwa stabilitas yang kita rasakan saat ini adalah hasil dari perlawanan terhadap para penindas ekonomi. Jangan beri ruang bagi narasi kebencian yang tujuannya hanya untuk memecah belah kita. Kita harus berdiri tegak di belakang mereka yang berani melawan arus demi keadilan sosial. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang hanya menjadi benalu bagi bangsa ini. Perjuangan melawan mafia minyak dan pejabat korup ini memang berat dan panjang. Tapi dengan kesadaran kolektif kita bisa memastikan bahwa masa depan Indonesia tidak lagi ditentukan oleh segelintir orang serakah di ruang-ruang yang gelap. Mari kita kawal terus setiap kebijakan yang transparan. Kita bela setiap tangan yang jujur dan kita lawan setiap upaya yang ingin mengembalikan Indonesia ke zaman kegelapan di mana korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah. Rakyat bersatu, mafia pasti layu. Keadilan harus tegak dan kesejahteraan harus merata ke seluruh pelosok negeri. Bukan hanya menumpuk di kantong para maklar yang tidak punya hati nurani. Waduh, kasihannya para mafia dan maklar minyak kita sekarang. Biasanya jam segini lagi asik hitung cuan hasil main belakang. Sekarang malah sibuk bikin konten nakut-nakuti rakyat karena jalurnya ditutup. Lucu ya, mereka yang kehilangan ladang korupsi, tapi kita yang disuruh panik. Logikanya di mana itu? Bukan lagi analisis ekonomi, bos. Itu namanya lagi tantrum gara-gara mainannya diambil. Mari kita doakan saja semoga para mafia dan oknum pejabat yang lagi kejang-kejang ini diberikan kesabaran yang luar biasa ya. Sabar melihat rakyatnya makin pintar, sabar melihat dompet haramnya makin tipis, dan semoga tidurnya tetap nyenyak meskipun dihantui rasa takut karena lampu transparansi sudah dinyalakan. Kalau mau kaya lagi, coba ya jualan yang halal saja. Jualan cilok atau gorengan gitu, siapa tahu berkah dan enggak perlu repot-repot difitnah orang. Jujur setiap hari. Semangat terus buat kalian yang sudah mulai stres. Jangan lupa minum air putih biar enggak makin emosional. Goreng isunya. Loh, kok bisa? Loh, ada yang mau dan ngotot pengen BBM naik, terus bilang kalau rakyat harus berhemat. Kalau BBM enggak naik, rakyat nanti enggak hemat, negara banyak utang. Kalau BBM-nya naik, nanti negaranya enggak banyak utang terus, rakyatnya mau berhemat. Loh, enggak semudah itu, Pak. Kalau BBM naik itu rakyat kecil yang kena imbasnya. Karena apa? Bukan karena kalau BBM naik, nanti orang enggak banyak yang jalan-jalan di jalanan, enggak macet, enggak gitu, Pak. BBM naik, semua bahan pokok itu juga naik. Bapak sih di dalam kantor yang mewah, di rumah yang bagus, jadi enggak tahu keadaan rakyat kecil seperti apa. Kalau BBM naik, Pak, nanti harganya beras juga naik, harga minyak juga naik, semuanya naik, tiket bis juga naik nanti, Pak. Coba kalian lihat negara tetangga, ada yang sampai rusuh karena harga bensin naik gila-gilaan. Tapi di Indonesia harga tetap enteng, padahal dunia lagi kacau. Lucunya, di saat kita tenang kok malah ada yang teriak-teriak kita bakal krisis kayak tahun 98. Ini analisis beneran atau perasaan maklar minyak ya? Kan kita semua tahu para mafia minyak di zaman Presiden Prabowo banyak yang lagi kepanikan karena nggak bisa lagi main belakang.
Menurut kalian, siapa sih yang sebenarnya lagi ketakutan sekarang ini? Komentar ya, saudara-saudaraku seperjuangan. Aku kadang pengen curhat nih, pengen curhat tentang keadaan para mafia minyak yang sekarang tuh kayaknya lagi kasihan. Biasanya jam segini lagi asik ngitung cuan. Sekarang malah sibuk bikin konten nakut-nakutin rakyat karena jalur belakangnya ditutup oleh kementerian. Mereka yang kehilangan ladang korupsi, tapi kita yang disuruh panik. Logikanya di mana ya? Itu bukan lagi analisis ekonomi, bos. Itu namanya lagi tantrum, gara-gara mainannya diambil oleh pejabat. Bagusnya gimana ya? Gini aja, mari kita doakan saja semoga para mafia dan oknum pejabat yang sekarang ini lagi kejang-kejang diberikan kesabaran yang luar biasa. Sabar melihat rakyatnya makin pintar, sabar melihat dompet haramnya makin tipis. Semoga tidurnya nyenyak meskipun dihantui rasa takut. Baru sekarang pemerintah nggak naikin BBM untuk rakyat kecil, tapi ada yang marah-marah. Aneh sih, lucu ya melihat tingkah para elit kita. Di saat rakyat lagi tenang-tenang, tukang ojek lagi enak narik ojek, tukang bakso lagi enak jualan, atau yang lagi kerja lagi enak kerja. Mereka yang di atas malah sibuk mondar-mandir depan kamera sambil pasang muka serius katanya. Waduh, Indonesia gawat, BBM harus naik. Padahal yang gawat itu bukan dompet negara, tapi dompet setoran mereka yang makin seret karena jalur maklarnya diputus oleh pemerintah sekarang. Kayaknya mereka ini tipe orang yang kalau melihat rakyatnya hidup tenang malah jadi meriang. Mungkin dalam hati mereka berdoa, ayo dong rakyat rusuh dong, panik dong, biar kita ada alasan buat bikin kebijakan baru yang bisa disunat lagi. Aduh. Kalau dipikir-pikir, seperti para elit ini perlu kita kasih piala penghargaan juara dunia akting peduli rakyat. Soalnya hebat banget. Bisa-bisanya mereka pura-pura takut negara bangkrut padahal aslinya cuma takut nggak bisa beli mobil mewah baru tahun depan. Ya elah, udah. Kebanyakan nih nyindirnya. Sekarang aku mau bikin sesi silaturahmi jadi biar temen-temen mempererat rasa saudara kita, persaudaraan kita. Jadi saya mau baca komentar sahabat-sahabat seperjuangan semua, tapi nggak bisa semua bacanya. Yang komen banyak soalnya. Ya udah, aku bacain ya, random aja. Dari Buro Kaya, Pak Purbaya semangat. Kalau ini beneran rakyat di belakangmu. Sungguh, maksudnya beliau mengatakan kalau kasus ini benar, memberi semangat kepada Bapak Purbaya dan tim dan semua pejabat yang bersih agar semangat memberantas semua mafia-mafia ini sampai akar-akarnya. Selanjutnya dari Dewi Ratih. Memang benar-benar manusia penguasa, semuanya maling, nggak ada yang jujur, pengkhianat harus diusut tuntas, hukum mati bila bersalah. Menggebu-gebu ini sahabatku ini, menggebu-gebu. Oke. Selanjutnya dari Muntaimah. Semoga sehat selalu Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran sama Bapak Jokowi dan Bapak Purbaya. Amin Allahumma amin. Pak, selanjutnya Misani, semoga Bapak Purbaya diberikan kesehatan. Amin. Supaya bisa membersihkan pejabat-pejabat serakah. Amin. Itu yang kita inginkan. Oke teman-teman, sahabatku semua, terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai. Mari kita rileks saja melihat tingkah laku para elit-elit ini. Dibikin guyon saja, tapi kita harus bersatu
jangan mau diadu domba, dan semoga kita semua dan negara kita ini diberikan pemimpin yang bersih, amanah, dan tegas, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke, terima kasih telah menyimak channel Terima kasih telah menyimak channel ini, Bincang Negara. Jaga channel ini karena channel ini tempat kita bersuara. Merdeka, mari bersatu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya atau melanjutkan video yang sudah kita tonton tadi belum sangat sempurna. Sampai jumpa teman-teman. Semoga kalian semua diberikan kesehatan walafiat dan kelancaran rezeki dan kelancaran hidupnya sampai kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka.